rupanya nubuatan itu akan sampai satu ujung. Tuhan akan tutup bumi ini dan gantikan dengan langit baru dan bumi yang baru. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Dunia ini sudah hopeless. Saya ngomong gini bukan pesimis ya. Udah habis ini kita kecewa, kita putus asa. Tidak. Kita punya misi. We're not going down, we're going up. Kita nggak turun ke bawah, kita dibawa Tuhan ke atas. Agar Anda membaca Wahyu 6-9, berikut saya kasih ringkasan peta zaman. Dalam nubuatan firman, saya beri rangkuman supaya mudah untuk dimengerti dan mudah untuk diingat. Khotbah hari ini pun diberi judul The End Times atau hari-hari terakhir. Ibadah 5 kali totalnya. Kalau Anda ketinggalan salah satu, tolong kejar ketinggalan Anda minggu ini juga sebelum numpuk nanti berikut-berikutnya. Setiap ibadah, setiap kebaktian ada wahyu khusus, nggak bisa diulang 2 kali. Yang pasti semua ini adalah wahyu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ujungnya selalu adalah sesuatu yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita saksikan dulu video 3,5 menit ini untuk memberikan pada kita preview apa aja akan terjadi setelah pengangkatan gereja Tuhan. Silakan. Susunan kejadian di akhir zaman menurut nubuatan firman Tuhan. Kita berada di titik sebelah kiri, gereja masa kini. Akan ada pertemuan di udara ketika Yesus turun dan menjemput gerejanya di awan-awan. Tuhan berkata, 2 orang berjalan di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tugas kita adalah hidup berjaga-jaga setiap hari, sebab tidak seorang pun tahu waktu dan saatnya. Setelah pengangkatan gereja Tuhan dari atas muka bumi, semua penduduk dunia akan jatuh ke bawah kuasa Sang Antikristus. 3,5 tahun pertama pemerintahannya akan diwarnai dengan kemenangan. Seperti pangeran berkuda putih, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk bumi karena bisa memecahkan masalah dunia dengan begitu mudahnya. Namun 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, Sang 666 akan kelihatan warna aslinya. Juga dalam pemerintahannya, Tuhan akan memukul bumi dengan berbagai macam murka. Malapetaka, bencana alam, perang, dan sakit penyakit yang belum pernah terdengar dan terjadi, akan terjadi di mana-mana. Tuhan membatasi pemerintahnya hingga 7 tahun, jikalau lebih dari itu tentunya seluruh bumi akan musnah. Di akhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudus. Waktu itu, Tuhan akan disambut perang oleh Sang Antikristus dan nabi palsunya serta semua kroni-kroninya. Namun Tuhan mengalahkan mereka semuanya dan menangkap Sang Antikristus dan nabi palsu itu serta melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Perang tersebut namanya Harmagedon. Kemudian Tuhan membangun kerajaan milenium yang artinya 1000 tahun dan bumi masuk di dalam masa damai. Iblis dirantai dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun itu. Dengan absennya setan dan roh-roh jahat, dunia mengalami pemulihan yang dahsyat. Manusia hidup begitu lama dalam berkat-berkat Allah, sehingga mereka yang hidup sampai 100 tahun akan dibilang terkena kutuk. Populasi bumi yang baru ini belum pernah secara sengaja memilih Kristus, mereka hanya mengalami semua berkat-Nya. Tidak heran, di ujung kerajaan milenium itu iblis sekali lagi dilepaskan. Seperti di Taman Eden, manusia punya pilihan, namun sayangnya manusia tidak memilih Tuhan. Dan setan berhasil memobilisasi seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan sekali lagi, dan ini adalah ujung segala peperangan yang ada di dunia. Perang itu bernama Perang Gog dan Magog. Di situ iblis dikalahkan, dan semua orang yang memberontak terhadap Tuhan binasa. Kita tahu bahwa yang disebut kiamat itu ada bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi bagi orang-orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pahala mereka menanti mereka. Di pengadilan tahta putih itu Tuhan akan berkata kepada yang satu, enyahlah, sedangkan kepada yang lain, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kambing dan domba pun dipisahkan, dan pun membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Setelah pengadilan tahta putih itu,
maka orang-orang yang binasa akan mengikuti iblis dan semua malaikat-malaikat jatuh, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang benar yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka masuk ke dalam sorga yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu. Cukup simpel waktu kita melihat chart seperti ini. Nubuatan di dalam Alkitab, kejadian apa saja. Khususnya setelah gereja Tuhan diangkatnya. Pengangkatan itu ada di Tesalonika. Yesus pun menubuatkan di salah satu pengajarannya di Matius 24 contohnya. Di dalam nubuatan Kristus, Yesus mengatakan bahwa 2 orang berjalan sama-sama di satu ladang, satu ditinggalkan, satu terangkat lenyap. 2 orang seranjang, suami istri pun terpisahkan karena iman mereka timpang. Yang sungguh-sungguh Tuhan angkat, tetapi yang pura-pura Tuhan tinggalkan. Sebab Allah menguji hati kita. Zaman ini sekarang banyak orang mempersiapkan untuk yang namanya apokalips atau akhir dunia. Orang kaya bikin bunker segala, namanya salah preparation. Apakah mereka sudah berniat untuk ditinggalkan, mengalami masa antikristus? Kita cukup mempersiapkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak akan melalui semua itu, karena Tuhan itu adil. Tapi kita perlu tahu apa saja yang akan terjadi ketika pengangkatan itu terjadi. Nah, kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal 9. Saya harap Anda sudah membaca Wahyu 6-9 yang saya minta minggu kemarin supaya Anda bisa maksimal mengikuti. Ayat per ayat saya akan bahas dan saya akan jabarkan. Wahyu 9, saya kasih judul khotbah ini, semua setan keluar di akhir pemerintahan Sang Antikristus. All hell is breaking loose. Semua setan akan keluar di akhir pemerintahan Sang Antikristus. Kita baca ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu ayat 3, berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Kejadian pasal 9 adalah setelah pengangkatan gereja Tuhan. Setelah bumi sudah tidak ada gereja yang penuh dengan Roh Kudus, yang ditinggalkan hanyalah gedungnya, fasilitasnya, dan jemaatnya yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan membuat pemisahan antara orang fasik dan orang benar. Sekali lagi Allah menguji hati. Jadi sangkakala yang kelima pasal 9 ini kejadiannya setelah pengangkatan. Setelah pengangkatan gereja Tuhan terjadi kekacauan dunia lah, bayangkan. Jutaan orang lenyap begitu aja. Konspirasi teori apa kira-kira yang dunia yakini dan percayai saat itu? Yang pasti itu menjadi kesempatan bangkitnya antikristus. Ketika dunia mengalami krisis dan mengalami kebingungan yang luar biasa, Mesias palsu itu tiba. Kita harus pelajari dulu apa yang terjadi saat itu, supaya kita bisa mengerti masa kini. Ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Ini saya sebut dalam bahasa Inggrisnya, ini yang saya sebut dengan a later angel. Ada malaikat-malaikat yang nanti baru keluar di saat-saat terakhir sejarah dunia. Nggak tahu malaikat ini namanya siapa, tidak usah kita itu berdoa kepada malaikat. Yang pasti kejadian pasal 9 ayat 1 yang barusan saya bacakan, ini semua akan terjadi di 3,5 tahun terakhir pemerintahan Sang Antikristus. Jadi setelah pengangkatan gereja, entah kapan, jangan diprediksi waktunya, saat dan waktunya tak seorang pun tahu kecuali Bapa. Waktu itu terjadi, bumi akan jatuh ke tangan Sang Antikristus. 7 tahun pemerintahan Antikristus itu sebelum Yesus datang kembali ke dunia. Kalau pengangkatan gereja, Tuhan hanya turun setengah, istilahnya
berjumpa dengan mempelai wanitanya di awan-awan. Tesalonika berkata, dalam sekejap mata kita akan diubahkan ketika sangkakala berbunyi. Namun sangkakala itu adalah untuk memanggil umatnya yang kudus, dan yang bisa mendengarnya hanyalah mempelai Kristus. Waktu kita dalam sekejap mata, kata surat Paulus di Tesalonika, berubah dalam kemuliaan, menyongsong Tuhan di awan-awan, bumi masuk masa tahun yang paling kelam, 7 tahun pemerintahan Sang Antikristus. Nah, pasal 9 ini terjadinya di 3,5 tahun terakhir pemerintahannya. Pemerintahan Sang Antikristus dibagi jadi 2, 3,5 tahun pertama itu dia naik daun. Dia diarak-arak oleh dunia, orang-orang dunia seperti pangeran berkuda putih. Waktu kita baca pasal 6 kitab Wahyu, banyak orang salah ngerti kiranya itu Kristus. Padahal itu penunggang kuda putih itu pegang panah, bukan pedang bermata dua. Itu bukan Kristus, itu antikristus. Itu bukan Mesias, itu Mesias palsu. Saya waktu baca Alkitab, kalau ini adalah interpretasi saya, oke? Saya rasa bisa jadi dari suku Dan. Dan itu tidak ada di dalam 144.000 orang-orang yang diselamatkan dari kaum Yahudi. Di masa-masa pemerintahan Antikristus kan kebangunan rohani orang Yahudi, bukan kebangunan rohani bangsa-bangsa lain. Sudah selesai revival bagi Indonesia, bagi Amerika, bagi Afrika, bagi India. Mari. Zamannya Yahudi nanti 7 tahun itu. Anda kalau mau diselamatkan, mau menyelamatkan, sekarang waktunya sebelum pengangkatan. Jadi sekarang mengerti ya, 3,5 tahun pertama itu Antikristus itu pahlawan, tapi 3,5 tahun terakhir kelihatan dia Mussolini. Kelihatan sekali dia itu seperti Hitler. Kelihatan sekali, kelihatan belangnya, kelihatan warna aslinya. Waktu itu berbagai macam kengerian terjadi di atas muka bumi. Belum lagi cawan murka Allah yang tumpah atas dunia dalam wujud berbagai macam musibah yang supra alami maupun yang alami, yang terjadinya nggak pernah kita dengar sebelumnya di zaman-zaman kita. Kalau Anda kira gempa bumi, badai di Dubai itu apa-apa, itu bukan apa-apa. Itu kalau orang melahirkan atau orang bersalin, sakit bersalin, itu kontraksi baru buka 1. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Kalau ini bukan sangkakala untuk memanggil mempelai wanita. Ini adalah sangkakala untuk mendatangkan hukuman, tapi kali ini kengerian. Sangkakala kelima adalah untuk membuka lubang kerajaan maut. Lalu melihat malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit. Siapa lagi bintang yang jatuh dari langit kalau bukan Lucifer? Ke atas bumi, dan kepada Lucifer itu diberikan anak kunci. Anak kunci ya, bukan master key. Yang pegang kunci hidup dan mati itu bukan setan. Sekalipun setan bisa membunuh, membinasakan. Tahukah bahwa musuhmu tidak punya kuasa atas hidupmu? Nyawamu, hidup matimu, tangan Kristus. Kelihatan dunia ini kacau balau ya. Orang jahat banyak. Tapi dunia sampai hari ini gak hangus, gak binasa. Dunia hari ini gak jadi lautan api. Itu karena tetap Tuhan yang pegang master key. Nubuatan harus terjadi. Jadi jangan khawatirlah perang semuanya ini, Iran, Israel semuanya ini akan memicu pada perang nuklir, kita semuanya hangus binasa. Enggak. Nubuatan harus terjadi. Tak seiota pun dari firman ini akan jatuh tanpa penggenapannya. Tidak akan satu pun firman Tuhan akan jatuh ke tanah tanpa digenapi. Yesus yang pegang master key. Tapi kepada Lucifer ini, bintang yang jatuh, di zaman 7 tahun masa Antikristus ketika gereja udah absen. Kalau gereja masih ada di dunia penuh Roh Kudus lagi, kita ini pegang kunci. Meskipun bukan master key, Tuhan kasih kita kunci kerajaan sorga. Gimana Sang Antikristus bisa menyatakan dirinya? Kalau sekarang rohnya sudah ada, penyesatan di mana-mana dunia ini anti Kristen lah, anti pendeta, anti gereja, sudahlah sentimen dunia. Tetapi Sang Antikristus sendiri 666 atau 666 itu tidak bisa dinyatakan pada dunia. Mana bisa, wong gereja masih exercise power kok. Gereja masih mempraktekkan doa dalam nama Yesus. Misalnya kalau di satu negara mau dihalalkan aborsi, gereja Tuhan berdoa, gak jadi. Terjadi revival kebangunan rohani. Hati orang yang ketok palu di jamah Roh Kudus, gak jadi. Gak bisa lah gak bisa lah yang namanya setan itu blak-blakan itu selama masih ada kita.
Selama masih ada gereja di dunia, masih ada orang-orang kudusnya, masih ada hamba-hamba Tuhan yang kudus pula, nggak bisa semua setan keluar di zaman ini. Nggak bisa. Tapi waktu gereja diangkat, nah saya percaya semua setan akan keluar di akhir zaman itu. All hell will break loose. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, orang anak muda yang rusak banyak. Tapi selama masih ada gereja yang diurapi, masih ada yel-yel, we are the army of God. Masih ada yang namanya bom di sebuah kota, diset untuk meledak, gak jadi karena ada pendoa. Narkoba mau merajalela, tetap. Dugem juga, pasti ada orang-orang dugem yang bertobat, terima Yesus dan berubah dan ajak teman-temannya. Gak bisa lah all hell breaks loose, itu gak bisa. Jadi setan itu punya anak kunci. Tapi gereja itu pegang kunci kerajaan Allah. Dan Tuhan pegang master key-nya. Maha kuncinya di tangan Allah. Tetapi memang celaka kalau kita lihat ya. Nanti waktu masa absennya gereja, di 7 tahun itu, khususnya 3,5 tahun terakhir penghujung pemerintahan, akhir pemerintahan antikristus sebelum Yesus datang kedua kali, setan atau Lucifer, si naga tua itu akan diberi anak kunci ke lubang jurang maut. Mana itu? Gua nggak tahu. Apakah itu di perut bumi? Nggak usah sok tahu. Yang pasti itu tempat ada, karena firman Allah menulisnya. Anak kunci lubang jurang maut dikasih ke dia, maka dia nggak pakai babi bu, nggak basa-basi, langsung dibuka pintu lubang jurang maut itu. Naiklah asap dari lubang itu. Bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang ini. Ini bukan asap sembarang asap, asap barbeque. Ini asap supranatural di dalam alam roh. Buktinya di ayat 3, dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang. Belalang itu tidak keluar dari lubang jurang maut. Belalang itu yang asli adalah hewan. Belalang di sini bukan belalang binatang. Belalang di sini adalah roh-roh setan yang sekarang masih ditahan. Dan mereka akan diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Gak usah dibuka. Kejadian pasal 6 ada sebuah perikop ayat yang membingungkan dan cukup menakutkan. Di zaman purbakala sebelum Nuh, sebelum terjadinya air bah, Alkitab mengatakan, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia dan meniduri mereka. Anak-anak Allah di sini itu translationnya kalau kita nggak hati-hati, kita kira siapa ini? Orang Kristen kah? Anak Tuhan kah? Bukan. Anak-anak Allah di sini itu adalah sebutan untuk angels, sons of God. Itu salah satu julukan angels, malaikat. Malaikat jatuh tentunya. Kita nggak usah bawa teori ini lebih jauh, apakah setan bisa bersetubuh dengan manusia. Tapi orang yang kesetanan bisa memperkosa orang. Apakah setannya yang bersetubuh? Bukan. Orang. Tapi setan begitu jahat. Dia bisa menggerakkan orang untuk berbuat jahat. Coba lihat ya. Orang yang berhubungan badan, tapi tidak di dalam pernikahan. Melahirkan bayi-bayi hasil wedlock. Kalau jaga-jaga jikalau di sini ada orang-orang yang dulu dikandung mama di luar nikah, kalau Anda sudah dikuduskan, ditebus oleh Kristus, yang ada adalah orang tua haram, bukan anak haram. Anak kan tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang tuanya pun sudah dikuduskan, hari ini sudah ditebus dan sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan memulihkan. Tapi lihat itu. Sekarang kan banyak sekali manusia bermasalah. Coba lihat, tarik garis merah dari broken home, single parent, banyak tuh di Amerika. Dia seorang insan manusia, kalau ditanya papaku siapa, gue gak tahu papaku siapa. Aku tahu mamaku, papaku siapa, gak tahu. Mamaku tidur sama banyak orang. Coba lihat itu. Biasanya juga ada yang namanya remaja, sudah punya anak, mau digugurkan gak jadi, itu anak nanti tumbuh dewasa, kepahitan, lalu tidak dapat didikan yang benar, jadi penjahat selanjutnya. Bagaimana keluarga melahirkan monster? Dengan hidup kesetanan, lalu mereka melakukan hubungan badan. Dari sini saya tahu sesuatu bahwa seks itu rohani. Seks is spiritual. You don't just do it. It's got to be between a husband and a wife. Blessed by God. You don't just do it. Anda tidak hanya melakukannya. Tapi Kejadian 6 itu lebih dari itu. Kalau saya baca itu cukup ngeri.
Apa maksudnya anak-anak Allah itu? Sehingga Tuhan berkata dalam rohnya, rohku tidak akan lagi bergaul dengan manusia karena hati mereka jahat. Maka hidup mereka cuma tinggal sisa sekian tahun. Dan Tuhan berkata bahwa yang dilahirkan oleh di zaman itu, zaman purbakala itu, ada orang-orang perkasa. Dan ketika anak-anak Allah ini menghampiri anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik menurut pandangan mereka, lahirlah orang-orang gagah perkasa di zaman itu. Kata gagah perkasa itu bukan pujian, monster itu. Lahirlah monster-monster. Kita punya maknanya hari ini di zaman ini. Coba lihat ya, banyak yang namanya delinquency atau kenakalan remaja tidak selalu salahkan papa mama. Tapi kalau Anda telusuri, banyak yang dari broken home. Banyak yang dari free sex. Lalu mengandung saat teenager atau remaja. Monster-monster di masyarakat. Orang-orang memberontak sama Tuhan. Memberontak sama pemerintah, memberontak sama semua yang disebut otoritas yang benar. Memberontak sama orang tua. Itu semua sudah dari sononya. Tapi Kejadian pasal 6 itu bukan hanya bicara tentang itu. Kayaknya ada spirit-spirit yang begitu jahanam dan jahat. Sebelum air bah dan sesudah air bah dia ditahan oleh Tuhan. Bukti ayatnya mana nggak usah dibuka, terlalu panjang soalnya. Yudas 6. Yudas itu cuma satu pasal. Kitab Yudas sebelum Wahyu, ya di akhir-akhir perjanjian baru. Di dalam kitab Yudas 6, jadi pasal 1 aja, berarti ayat 6, dikatakan bahwa Tuhan menahan malaikat-malaikat ya pada batas-batas kekuasaannya. Malaikat-malaikat yang tidak taat, tepatnya gini, Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaannya, yaitu mereka yang keluar dari boundary, keluar dari perbatasan yang normal, dengan belenggu abadi di dalam kekelaman hingga penghakiman pada hari besar. Persis kurang lebih begitu ayatnya. Jadi ada setan-setan yang sekarang ini masih di dalam lubang jurang maut. Berarti peperangan rohani kita ini belum seberapa sekarang ini. Apalagi dibantu saudara seiman di CG, kita bertumbuh bersama, ya kan? Dalam kasih kita bertumbuh bersama seperti lagu yang kita nyanyikan itu. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Kita bertumbuh bersama-sama, saling menguatkan. Yang kuat menanggung yang lemah. Jangan mengeluhlah hidupmu berat gimana. Sebab belum semua setan dikeluarkan di dunia ini. Sadarkah, kesimpulan saya waktu saya baca Yudas 6. Waktu saya baca Kejadian 6. Lalu saya baca Wahyu pasal 9 ini. Bahwa sejak air bah, sebagian daripada high ranking fallen angels, sebagian daripada roh-roh setan atau malaikat jatuh yang ranking tinggi, ditahan sama Tuhan. Makanya firman berhak berkata, pencobaanmu pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Sekarang saya ngerti, kalau kita jatuh, itu karena kita mau, bukan karena iblis mengalahkan kita. Karena iblis tidak bisa melampaui kekuatan kita. Belum lagi jumlah mereka didiskon sama Tuhan, hanya Tuhan yang tahu berapa. Kalau enggak, muka bumi ini udah rusak. Bukan hanya orangnya, alam semesta. Coba lihat kalau orang kesurupan, semua mau dirusak sama dia. Kalau orang kesetanan, apapun dihancurkan di rumahnya. Jadi jangan Anda kira, setan itu cuma sebanyak yang ada di dunia ini. Jauh lebih dalam alam ciptaannya. Hanya Tuhan yang tahu jumlah malaikat jatuh. Hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah malaikat yang dia ciptakan. Jangan-jangan populasi dunia ini gak seberapa dibandingkan oknum-oknum yang gak kelihatan. Cuma Tuhan tahan. Yudas 6 berkata, mereka dibelenggu dengan belenggu abadi di dalam alam kekelaman. Sampai hari penghakiman besar atau sampai waktunya tiba. Ini waktunya. Saya bisa bayangkan waktu Lucifer dapat anak kunci itu, dia teriak bahagia. Atau gimana, saya gak tahu lah. Dengan senang hati dia langsung buka pintu lubang jurang maut. Dan keluar asap. Asap itu jadi belalang. Ini alam roh saudara. Bayangkan kadang-kadang saya pikir ya. Belum semua setan diizinkan Tuhan lepas saja. Dunia itu sudah begitu jahatnya. Pernah bayangkan gak? Masih ada yang menahan. Jumlah setan juga belum seberapa. Tapi dunia ini seolah-olah udah kesurupan.
Jahatnya amoralitas. Zaman sekarang lokasi menjadi dingin. Manusia jadi objek. Demi konten kita itu rela mengorbankan kebenaran. Mengorbankan perasaan orang. Demi pamor kita bisa jual kawan. Bayangkan. Saya kadang-kadang garuk-garuk kepala, Tuhan. Makanya nubuatan itu akan sampai satu ujung. Tuhan akan tutup bumi ini dan gantikan dengan langit baru dan bumi yang baru. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Dunia ini sudah hopeless. Saya ngomong gini bukan pesimis ya. Udah habis ini kita kecewa, kita putus asa. Tidak. Kita punya misi. We're not going down, we're going up. Kita nggak turun ke bawah, kita dibawa Tuhan ke atas. Karena itu orang-orang Kristen harus hidupnya beda. Karena saya mikir dunia ini loh, belum pula dibuka lubang jurang maut itu. Sudah serusak ini. Coba bayangkan waktu Lucifer dapat anak kunci itu. Bahagia bener dia. Dan waktu dibuka itu kayak ada seperti ada sorak-sorai bahagia. Seperti ada napi yang lepas. Misalnya ada penjebolan penjara, narapidana yang paling mengerikan di negeri itu lolos semua. Waktu dibuka kunci dan pintunya, lari semuanya. Masih pakai baju strip-strip itu, baju penjara. Bukankah semua pintu kau tutup waktu itu? Tidak ada keselamatan di kota. Sang pembunuh ini, pembunuh berantai, koruptor ini, mafia, gangster itu, orang gila. Tiba-tiba lepas semua. Saya gak bisa bayangkan dunia di zamannya no gereja dan antikristus itu kayak apa. Saya gak bisa bayangkan. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang. Dan dari belalang-belalang itu mereka dari asap itu keluar belalang-belalang. Dan mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Please jangan mengeluh, persoalanmu berat. Kalau Tuhan masih izinkan, itu tidak seberapa. Please jangan merasa hidupmu sudah kiamat. Sebab Tuhan dalam kebaikannya masih menahan si jahat. Selama kita masih ada di sisi kebenaran, sebelum pengangkatan kita hidup di dalam Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Apalagi orang-orang yang punya pikiran bunuh diri, putus asa. Misalnya kalau uangnya ditipu orang, rasanya mau mati. Uang pergi, uang bisa datang kembali. Win some, lose some, Anda bisa cari lagi. Tapi kalau Anda kehilangan Tuhan, Anda kehilangan semua pertahanan. Yang perlu dibangun itu bukan bunkernya, ceritanya gitu. Kalau orang-orang dunia sekarang kan yang punya pasti akan berbuat sesuatu untuk mempersiapkan diri. Jangan persiapkan bunkernya, siapkan hidupmu supaya diangkat oleh Tuhan. Jangan jadi orang fasik tapi jadi orang benar. Waktu saya baca tentang alam roh di pasal 9 ini, dari Wahyu Yohanes di Pulau Patmos, saya jadi mengerti bahwa Tuhan itu begitu baik sama dunia yang berdosa ini. Tuhan itu masih menjaga, Tuhan masih menjaga orang jahat. Orang jahat itu belum dimangsa oleh setan yang mereka layani. Orang-orang berdosa di dunia ini belum binasa karena Tuhan masih memberi mereka kesempatan sehari lagi untuk mengenal kasih-Nya. Dan kita anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa peperangan rohani itu ada dan nyata. Di alam roh itu jauh lebih kotor daripada yang kau kira. Jauh lebih heboh daripada yang kau lihat. Tahukah dunia yang ada ini dijadikan dari yang tidak ada. Yang tidak kelihatan itu jauh lebih kekal. Saya tidak ngeroh orangnya, tapi dari firman saya jelaskan. Bahwa sebenarnya the spiritual realm, the invisible spiritual realm, alam yang tidak kelihatan, bukan yang semesta alam semesta ini, tapi alam yang tidak kelihatan, di balik itu semuanya jauh lebih real, saudara, lebih nyata. Dan mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan ayat 4 supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon. Mereka mau merusak bahan makanan. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ayat 4. Tuhan itu begitu setia. Kebaktian sebelum ini tadi saya jelaskan bahwa Tuhan itu terus memberi manusia berdosa kesempatan lagi. Dan Tuhan larang roh-roh jahat yang keluar dari lubang-lubang.
dari lubang kerajaan maut, yang sudah ditahan dari sejak air bah atau sebelumnya. Mereka itu sudah kayak liar. Bayangkan kalau orang udah gak pernah makan, tiba-tiba makan. Orang udah gak pernah jalan-jalan, selalu di balik jeruji, tiba-tiba keluar. Betapa dia akan lari dan membuat pengrusakan yang hebat. Tapi Tuhan berkata, stop it! Don't touch, don't touch food. Kalau Anda baca di pasal 9, sudah ada musibah-musibah yang menghancurkan our food supply. Di zaman masa antikristus, saya tidak akan alami. Karena saya hari ini, meskipun tidak sempurna, saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Nurani saya jaga. Orang mau bilang apa, terserah, asal hatiku tuh benar sama Tuhan saya. Pokoknya nggak ngaku-ngaku, saya tahu. Dengan hati saya tulus ingin melayani Kristus. Saya yakin 100% saya tidak pernah punya kebimbangan dan keraguan soal itu. Kalau Tuhan datang hari ini, I'm ready. Kalau Tuhan belum datang di awan-awan, saya mati, saya ready. Saya siap ketemu Tuhan. Karena saya tahu saya sudah berhasil, saya sudah melakukan apa yang saya tahu sebagai kebenaran. Saya tidak akan alami masa antikristus itu. Semoga Anda juga tidak mengalaminya. Buat apa kita gembalakan Anda sungguh-sungguh kalau Anda ujungnya masih mengalaminya. Kita gembalakan kan supaya Anda sungguhan. Dan Tuhan itu cari yang sungguhan. Tuhan angkat yang sungguhan, bukan angkat yang pura-pura. Kita tidak akan alaminya. Coba katakan kanan kirinya, kita tidak akan mengalaminya. Tapi selama masa antikristus itu memerintah 7 tahun, di pasal sebelum ini, yaitu di pasal 8, ada musibah-musibah yang menghancurkan rumput dan hijau-hijauan. Tanaman hancur, sepertiga di bumi, tanaman-tanaman mati. Musibah itu termasuk hujan es dengan darah, kata Alkitab, yang juga menyala-nyala dengan yang hujan es bercampur darah dan ada apinya. Saya nggak ngerti itu gimana terjadi. Karena waktu itu bukan hanya sekedar natural disaster atau sekedar suatu gejolak alam semesta. Itu sudah menjadi hukuman yang supra alamiah. Waktu terjadi itu hanya Tuhan yang tahu. Saya dan Anda tidak akan melihatnya. Di dalam nama Yesus kita sudah terangkat. Sehingga food supply sudah cut off, sudah tinggal 2/3. Banyak tanaman mati, berarti juga banyak hewan mati. Ya, bayangin kalau sapi tidak makan rumput, waktu itu beef harganya berapa saya tidak tahu. Ya, kali ini Tuhan berkata, waktu setan itu lepas dari lubangnya, Tuhan bilang begini, pesankan supaya mereka jangan rusakkan rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Karena by that time, waktu itu, food supply is rare. Akan ada kelaparan di zaman masa antikristus yang belum pernah terjadi di dunia. Itu terjadi karena musibah. Belum lagi air bersih dari sungai dan mata air, absinthus akan menjadi pahit. Bahasa Yunaninya. Pada saat itu terjadi, Anda dan saya kira kita sudah melihat semua musibah dunia. Waktu itu mandi air bersih pun suatu challenge. Minum air pun suatu challenge. Firman Tuhan mengatakan, Wahyu 8. Supaya kita ngerti, dan tolong direcord ini. Jikalau ada yang tertinggal, suruh nonton YouTube ini. Tuhan sudah memperingatkan dari firman-Nya. Ini bukan rekayasa pengkhotbah, ini semua tertulis di Alkitab. Dan saya percaya Alkitab itu firman Tuhan. Mereka diberitahu, jangan kamu rusakkan rumput, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Kalau kamu rusakkan, niscaya sebumi miliaran orang mati. Karena tidak bisa makan lagi. Jadi kamu hanya boleh menyiksa manusia yang tidak dimeterai Allah di dahinya. Ayat 5, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saya nggak ngerti persisnya seperti apa, tetapi inilah sebuah musibah karena pekerjaan roh-roh jahat. Saya nggak tahu itu nanti sengatannya itu dalam bentuk penyakit kayak apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ada suatu masa mengerikan selama 5 bulan dari 7 tahun masa pemerintahan antikristus. Jangan bingung ya, 3,5 tahun pemerintahannya terakhir itu banyak sekali bencana. Belum lagi sang antikristus berulah dan nabi palsunya. 3,5 tahun terakhir kelihatan warna aslinya dan Tuhan
curahkan banyak cawan murka. Di 3,5 tahun terakhir itu ada 5 bulan. 5 bulan terkenal, very famous 5 months. Sesuatu terjadi secara global di mana manusia yang tidak dimeteraikan oleh Allah, ya berarti penduduk dunia. Karena mereka yang bertobat di zaman itu pasti akan dibunuh. Selama 5 bulan tersebut akan terjadi sesuatu entah apa, tapi itu karena roh-roh jahat yang melakukannya atas muka bumi. Dan orang-orang tidak mati karenanya. Tuhan jaga food supply mereka. Dan Tuhan izinkan 5 bulan ini bukan untuk menyiksa mereka. Karena dunia sudah tidak lagi meresponi Kristus dan firman-Nya. Gereja sudah nggak ada. Satu-satunya bahasa yang mungkin mereka mudeng bisa mengerti yaitu hukuman. Kalau papa ngomong lu nggak ngerti, doa nggak mempan. Ajak bicara baik-baik, bahkan kalau ku bentak pun nggak bisa, ya mungkin rotan sudah harus berbicara. Tapi bayangkan loh Tuhan itu, ribuan tahun dunia murtad kayak begini itu Tuhan nggak pernah rotan gimana. Rotannya pun tidak rata kan. Yang rata itu cuma air bah. Ribuan tahun yang lalu. Nggak pernah kan tsunami terjadi di sini seluruh dunia. Nggak kan tiba-tiba suatu hari laut kompak antara mereka, ada asosiasi kelautan. Lalu mereka saling bincang-bincang antara samudra satu dengan samudra lainnya. Laut China, Laut Mediterranean, Laut mana, Laut Merah. Mereka saling berbicara, ayo kita jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan. Ayo jalan-jalan ke Tunjungan. Lalu mereka semua ke daratan. Coba pernah pikir enggak, laut itu kenapa kok nurut ya? Padahal di dalam laut ya daratan. Kenapa dia tahu di titik tertentu di daratan dulu harus stop. Cuman boleh sisa-sisa riak, yaitu ombak. Kenapa dia nggak berkata, pengen jalan-jalan lihat kota seperti apa? Kalau mereka kompak sedunia, air bah. Kenapa laut kok tidak bisa terjang daratan? Jalan-jalan ke downtown, jalan-jalan ke Tunjungan. Atau jalan-jalan kemana tuh? Kalau di Medan, jalan-jalan ke pusat kotanya. Siapa yang batasi? Siapa yang batasi? Saya beritahu, Tuhan tidak akan izinkan yang namanya setan-setan ini membunuh manusia. Tuhan terpaksa pakai rotan. Dan Tuhan tidak pernah sepanjang sejarah pakai rotan yang global. Sekali saja air bah. Dan karena Nuh dia menyesalinya bukan karena Tuhan salah. Tapi dia berkata, aku tidak akan pakai cara yang sama lagi. Tapi dunia akan hangus nanti suatu hari dihukum api. Orang-orang dunia yang tidak percaya, yang menentang Kristus ini. Tapi sementara itu tidak pernah ada sesuatu yang rata. Badai terjadi di Dubai, tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Gempa terjadi di Jepang, kita kira itu jauh, Belanda masih jauh. Terjadi pula di Indonesia, itu pun tidak rata. Pernah sekali terjadinya di Jawa Timur. Kadang-kadang pernah terakhir-terakhir terjadinya di Jawa Barat. Tapi nggak pernah sekaligus gempa ya kan. God is so good. Ada rotan-rotan yang Tuhan izinkan, tapi nggak pernah mendunia. Tuhan itu baik. Tapi hari itu sudah tidak ada gereja Tuhan. Membumi 5 bulan. Entah apa, saya tidak tahu. Dan saya tidak mungkin ada di sini. Kalau saya belum mati, ini terjadi. Kalau kita belum mati, ini kejadian. Kita tidak ada di sini. Saya ngomong dengan iman, semua kita tidak akan ada di sini untuk melihatnya. 5 bulan itu, oh haleluya, mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan silakan. Saya tanya-tanya 5 bulan ini apa? Nggak tahu. Jangan mendahului firman lah, cukup sampai segitu. Ya. Tapi 5 bulan itu mereka akan disiksa oleh setan-setan ini. Entah penyakit kali atau apa. Ada 1001 rotan Tuhan. Tapi memang manusia sudah bejat sih. Menurut saya seharusnya di titik ini, jangan di titik ini, jangan di titik ini. Titik sekarang aja seharusnya dunia ini binasa. Coba pikirkan, betapa jahatnya nggak kalah Sodom Gomora. Kita ini sekarang kejahatan bumi tidak kalah daripada Sodom Gomora. Tapi Tuhan itu masih sabar. Dan mereka dikasih kuasa untuk menyiksa, entah apa, ayat 5, ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Saking sakitnya mereka kepingin mati tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati tapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas.
dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ini sebuah gambaran, orang mau menggambar ini lalu berkata ini helikopter, ini perang, segala terserah, kita nggak usah terlalu jauh. Tapi ini adalah wujud kuasa roh jahat. Jangan heran mereka punya rupa, karena setan itu selalu kepingin punya tubuh. Dari dulu setan itu kepingin punya badan. Setan itu adalah roh-roh yang gentayangan malaikat yang jatuh. Makanya itu tidak heran manusia bisa kesurupan. Karena tubuh atau badan yang paling dia suka untuk dia tinggal adalah tubuh manusia. Karena manusia dicipta dalam gambaran rupa Allah. Ya, jangan heran setan kepingin punya badan. Pada waktu dia jatuh, dulu dia malaikat yang indah. Dan semua bintang sepertiga daripada bintang di langit itu. Yang ditarik oleh Lucifer, itu semuanya dulu adalah malaikat yang sangat beautiful. Tapi mereka semua jatuh. Karena itu sekarang mereka seperti roh yang penasaran. Tinggal di tempat-tempat gersang. Misalnya jikalau ada satu orang kita doakan, terjadi kelepasan. Roh itu akan pergi ke tempat-tempat gersang kata Yesus. Dan kalau dia tidak menemukan tempat tinggal, dia akan kembali ke rumah yang tadi. Rumah tadi. Yang dulu yang dulu dia sempat lari. Karena diusir. Kalau dia lihat rumah itu tersapu bersih, bukan berarti holy. Maksudnya tidak terisi oleh firman, tidak terisi oleh Roh Kudus setelah bertobat, setelah kelepasan. Ya gitu-gitu aja suam-suam kuku, maka dia akan masuk membawa 7 roh lebih jahat. Kenapa setan suka tubuh orang? Karena manusia dicipta dalam gambaran rupa Allah. Bayangkan kalau teroris terjadi. Misalnya Amerika perang nih sama Al-Qaeda. Contohnya seperti yang pernah nonton film Black Hawk Down. Ya, itu loh, helikopter yang ditembak jatuh di Afrika. Itu inspired by true story, cerita beneran, tapi tentunya didramatiskan secara Hollywood. Tembakan, akhirnya kena itu tentara Amerika. Marinirnya di tangan mereka, di tangan milisi-milisi Afrika. Pastilah mereka paling suka ya badan musuhnya dimutilasi atau mungkin seragamnya diarak-arak ke seluruh kota, ditelanjangi, didecapitate atau dipenggal kepalanya. Pastilah mereka akan jadikan itu pesta pora, itu badannya akan dirayakan. Setan itu merasa menang kalau dapat satu badan dan tinggal di tubuh orang itu dalam pikiran, dalam kehendaknya, dalam mulut kata-katanya. Sekali dapat orang, gak peduli di agama apa. Karena semua orang dicipta dalam gambaran rupa Allah. Yesus yang menciptakannya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. He is so happy. Dan apalagi kalau diwariskan. Papa mamanya gak keruan. Anaknya nanti gimana? Guru kencing berdiri. Murid kencing berlari. Papa mamanya ngerokok saja. Saya gak mau ngomong tentang 1-2 macam jenis-jenis kebiasaan buruk. Udah saya kasih aja sebagai ilustrasi biasa. Anaknya narkoba. Papanya kan biasa, cuman ngepul-ngepul. Anaknya pengguna. Wah, ya senang diturunkan. Familiar spirit kan. Orang tuanya cerai, ya udah gua nggak peduli anak cucunya gimana. Anak cucunya nanti tidak percaya pernikahan, lalu habis itu pergi masuk ke roh jahat yang lainnya. Pergaulan bebas, lalu salah satu akhirnya jadi homoseksual. Senang dia, diwariskan. Nggak ada yang lebih happy buat dia kalau dapat marinirnya Tuhan. Dan dia paling senang dari antara jenis manusia adalah anak-anak Tuhan atau umat pilihan. Dan dia paling suka kalau hamba Tuhan jatuh. Kita harus mengerti peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita ini satu sisi melawan situ. Jangan kita saling memusuhi. Kita harus saling menjaga, saling memperingatkan. Setan itu kepingin badan. Dan Tuhan kasih mereka badan. Badannya jelek sih. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda. Saya seniman. Coba kalau gambar ini muntah saya. Seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Muka mereka sama seperti muka manusia. Coba bayangin. Belalang kayak lalat gitu. Atau kayak lebah. Mukanya orang. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Perempuan ada giginya gitu. Ya. Itu perlu pergi ke dokter gigi di veneer. Dan rambut mereka perlu dikawat maksudnya. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan sudah. Dan ayat 9, dan dada mereka sama seperti baju zirah. Bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Bunyinya itu. Itu kalau ada orang ditindih ya. Seorang teman, saya pun pernah ngalami waktu dari dulu saya masih kelepasan.
Itu kalau datang kayak suara lebah, saya nggak bisa goyang. Gitu. Kalau orang ditindih, karena dulu saya terlibat dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan gelap. Jadi saya memang adalah jajahan atau budaknya. Jadi kalau setiap kali saya mau doa itu, malam itu saya ditindih. Selalu saya didatangi, dan sebelum didatangi saya tidak lihat. Tapi saya dengar suara seperti lebah. Gitu. Siapa yang pernah ngalami gitu? Lalu nggak bisa goyang. Atau seperti kesemutan. Seperti geringgingan gitu kata orang Surabaya. Saya beritahu ya, ini bukan helikopter. Ada orang yang mungkin Yohanes melihat zaman itu kan, 2000 tahun lalu, melihat helikopter nggak bisa bahasakan. Jadi gini. Saya rasa untuk helikopter pun bisa cocok sih kalau mau dicocokkan. Tapi saya rasa bukan sih. Karena saya rasa masa helikopter ada rambut perempuannya. Aduh, jangan takut ya setelah kebaktian hari ini. Kalau Anda nanti masuk ke ruang rias mama, atau istri Anda tiba-tiba ada rambut, itu wignya. Jangan Anda terperanjat lalu habis itu tengking dalam nama Yesus. Gak usah ketakutan, oke? By the way, sedekat sekedar FYI, orang Kristen harus tahu simple firman. Semua malaikat Tuhan, tidak ada yang perempuan. Malaikat itu tidak pakai gender, karena mereka tidak hidup sebagai orang yang kawin atau mengawinkan. Ya, tapi semua wujud malaikat di Alkitab semuanya maskulin. Bukan berarti yang laki jauh lebih baik dari yang perempuan. Enggak. Diciptakan setara dalam gambaran rupa Allah. Just in the world of angels, dalam dunia malaikat. Tidak ada malaikat yang feminin. Jadi Anda jangan berkata, ada satu malaikat datang tadi malam ke saya. Seorang perempuan, rambutnya panjang dan berkata, Shalom, tengking. Tapi kalau ada malaikat sekalipun maskulin, cowok itu datang dan beritahu Yesus bukan Tuhan, tengking terkutuklah dia. Jangan berkanjang pada penglihatan dan malaikatlah. Fondasi firman-Mu harus kuat. Ya, tapi dari ayat ini kita mengerti bahwa setan itu kepingin badan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking ayat 10 dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saya tunjukkan bahwa mereka bukan belalang beneran, karena belalang tidak punya leader. Coba pelajari. Di dunia belalang, dalam dunia hewan, mereka leaderless. Tapi mereka bisa bekerja sama, leaderless. Contoh bagus adalah ngajari kita bahwa kita jangan tanam figur, nggak usah cari figur. Biarkan umat Tuhan itu sebisa mungkin kita selfless dalam ministry atau dalam service kita. Nggak usah terlalu kitanya terasa, asal mereka bertumbuh dewasa. Tetapi jeleknya di sini, dari cerita belalang ini, belalang itu adalah hama. Dan di ayat 11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Berhenti di situ dulu. Sebelum saya baca nanti sebagai penutupan ayat 11 dan 12. Belalang dan rajanya, ini bukan belalang, ini setan. Ini roh-roh jahat yang tidak pernah keluar dari sejak sebelum air bah. Jumlahnya berapa tidak ditulis oleh firman, nggak usah cari tahu. Tapi dari sini kita pelajari beberapa hal ya, prinsip-prinsip yang penting untuk kita take a note. Yaitu demons always desire a body. But setan itu selalu ingin badan. Makanya Roh Kudus itu juga ingin sekali badan kita. Karena lawan kata roh setan tentunya adalah roh yang maha kuasa, roh Tuhan. Dialah the Holy Spirit God. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus? Kalau Anda tidak sucikan tuh Roh Kudus, roh lain yang ingin ada di situ dan masuk ke sana. Roh setan. Tapi roh di dalam kita lebih berkuasa daripada seluruh roh-roh di dunia. In the world of spirits, dalam dunia alam roh, Anda harus tahu, badanmu perebutan. Di sini ada peperangan antara gelap dan terang. Anda ikut Tuhan atau setan? Anda persembahkan tubuhmu dan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran untuk menjadi bait suci roh Allah, atau Anda serahkan anggota badanmu sebagai senjata kelaliman dan akhirnya dijajah dan dimiliki oleh roh-roh setan. You choose. Humans are spiritual being on the inside. Kalau kita tidak sama Tuhan, tidak ada netral. Itulah sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus hidup di akhir zaman. Tidak boleh jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tradisi tidak bisa melindungi, cepat lambat.
kerusakan dunia dan peperangan rohani akan terjadi. Meskipun setan lubang mautnya belum dibuka, kerajaan mautnya itu. Tetapi sudah banyak roh-roh jahat di udara. Bagaimana kau melawan mereka dengan hikmatmu sebagai manusia? Bagaimana Anda melawan mereka dengan logikamu? Anda mau melawan dengan apa? Kalau Anda lihat sekarang erosi zaman, tidak bisa dilawan. Semua ilmu pengetahuanmu tidak cukup untuk menjaga dirimu dan orang-orang yang kau cinta di dalam kebenaran. It's only by the power of the Holy Spirit. Makanya gereja yang sudah suam-suam kuku, gak serius sama Roh Kudus, malah menyingkirkan Roh Kudus, mana bisa tahan, cepat lambat nanti suatu hari akan memberkati homoseksuality. We must be filled with the Holy Spirit. Sebentar lagi Pentakosta, minggu depan. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar kita haus. Agar kita haus. Setan itu kepingin badan. Tapi saya tunjukkan di sini ya, 5 bulan tersebut kembali ke situ ya. Kan roh-roh jahat yang keluar dari lubang kerajaan maut ini, lubang jurang maut ini, dia diperkenan untuk membunuh, bukan untuk membunuh manusia, melainkan untuk menyiksa mereka. Kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan izinkan manusia disiksa? Siapa yang harus disiksa oleh mereka selama 5 bulan? Yaitu orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Loh, masa Tuhan tuh gitu, gak percaya sama dia disiksa langsung. Tunggu ya, jangan lupa timeline-nya ya. Kalau misalnya Anda post sesuatu di Instagram, tanya dulu loh, kamu lagi ada di Eropa ya? Oh enggak, itu late post. Itu 3 bulan lalu. Anda juga harus tanya, ini kapan? Ini terjadinya 3,5 tahun terakhir pemerintahan masa antikristus. Jadi zaman gereja udah lewat. Ini orang-orang yang begitu kerasnya, gereja pun tidak bisa nobatkan. Paham ya? Tidak pakai materai Tuhan. Lalu 3,5 tahun pertama pemerintahan antikristus, pas beberapa orang mulai kehilangan orang-orang di rumahnya, di tempat kerjanya, di kilangan satu, ditinggal satu, diangkat. Mereka itu gitu pun tidak bertobat. Dengar CNN punya versinya sendiri, BBC, semua major news Indonesia, Asia, semuanya dengar, masing-masing ada versinya, konspirasi teori, lalu antikristus bangkit, padahal dia tahu, istrinya itu sungguh-sungguh lenyap gitu, nggak mungkin istrinya lari, nggak kembali. Wong tetangganya juga ngalami yang sama. Tetangga-tetangganya ngalami sama, global satu bumi fenomena. Pengangkatan Tuhan itu pasti fenomenal. Cuman orang nggak tahu kemana kita. Karena Tuhan berkata yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Tapi fenomenal, wong itu terjadinya secara globally. Tapi mereka nggak tahu. Karena Tuhan tidak datang ke atas muka bumi. Seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria di Bukit Zaitun. Di Mount of Olive, Tuhan tidak datangnya ke bumi. Tapi di awan-awan, tidak ada orang yang tahu. Sangkakala itu tidak ada yang dengar kecuali mempelai Kristus. Malaikat kan disuruh, kan Tuhan Yesus berkali-kali beritahu perumpamaan nanti malaikat pada zaman akhirnya, kamu jangan cabut dulu lalang dari gandum. Nanti pada akhirnya malaikat akan kuutus ke 4 penjuru bumi, dan dia akan mengumpulkan dan masukkan ke lumbung yang milikku. Coba baca itu. Jadi, pada waktu itu terjadi, ada orang-orang yang mengeraskan hati. Udah tahu loh isinya gitu, mungkin beberapa, mungkin ini ya, saya cuman sekedar imajinasi, ada beberapa yang akhirnya sungguhan nyalakan YouTube. Apa sih yang diajarkan di gereja? Waktu dia buka halaman di Alkitab, dia ketemu Matius 24, dia ketemu catatan Anda. Mungkin siapa, pasangan Anda, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin siapa. Waktu dia baca akan terjadi pengangkatan, itu pun tidak membuat mereka bertobat. Ini keras banget ini orang. 3,5 tahun pertama itu sudah terjadi kebangunan rohani Yahudi. Kebaktian jam 10 pagi tadi waktu Indonesia bagian sini, bagian barat sini, saya ajarkan tentang kebangunan rohani bangsa Yahudi di masa pemerintahan antikristus, sang antikristus. 3,5 tahun pertama itu ada 144.000 penginjil Yahudi, Jewish evangelist and revivalist, itu pun tidak bisa membuat mereka bertobat. Mereka dengar apa yang terjadi di Israel. Karena waktu itu zamannya sudah bukan lagi zamannya gereja bangsa-bangsa, gereja Indonesia sudah bukan zaman. Sudah bukan. Semua yang namanya orang Kristen udah runtuh gini. Karena orang-orang benernya udah hilang semua. Yang ada itu Kristen-Kristen yang kompromi, yang selingkuh, gak mau tobat, yang hidup dalam dosanya, yang soal keuangan, yang mamon Tuhan. Itu yang gitu semuanya itu tinggal. Yang pandir-pandir termasuk hamba Tuhan, panggil tinggal. Nanti pada saat itu, ini orang-orang udah tahu kebenarannya, karena mereka pasti cari kebenaran. Mereka baca koran, lihat news, tapi mereka pasti cari kebenaran. Mereka menemukan itu pun tidak bertobat. Sudah dengar apa yang terjadi, mereka tidak bertobat. Mungkin karena takut mati. Karena mereka harus tit, kalau mau traveling harus tit, mau makan harus tit, tit. Susah. Jadi 3,5 tahun terakhir itu ada 5 bulan. Tuhan kasih kunci, anak kuncinya. Udah,
Dan setan terima, suaranya mungkin dia shriek atau dengan teriakan-teriakan yang mengerikan, teriakan roh jahat. Dia buka itu dan pesta pora, come on guys, let's destroy the world. Dan Tuhan berkata, jangan kau rusakkan food supply. Karena aku mau manusia hidup dan kamu jangan bunuh seorang pun di antara mereka. Karena Tuhan izinkan hukuman 5 bulan itu bukan untuk menghancurkan manusia. Karena Tuhan kalau bicara dan tidak didengar pakai rotan. Tuhan berharap-harap, Sang Maha Kuasa Maha Tahu aja berharap-harap agar ada orang yang masih mau bertobat. Tujuan hukuman Tuhan dan tujuan rotan itu pertobatan. Tuhan tuh tidak pernah senang pukul itu. Ini 5 bulan Tuhan tidak pesta di sorga. Tuhan sedih. Haruskah Papa pakai cara ini? Kalau anak Anda kena narkoba harus rehabilitasi, harus dipukuli dulu di penjara. Dan itu sudah kehabisan akal biasanya papa mamanya. Apakah ayahnya sukacita? Bisa hajar anaknya? Ayahnya sudah habis akal. Udah gak tahu mau apa lagi dengan anakku ini. Diomongin baik-baik gak bisa. Direhab gak bisa. Digebuki, diancam-ancam. Apakah papanya sukacita? Zaman itu Tuhan izinkan 5 bulan itu. Supaya manusia jerah. Celaka. Ternyata enggak. Di ibadah berikutnya nanti saya jelaskan. Ternyata kagak. Hebatnya. Kita ini kalau tidak tobat, siapa di sini yang mau bertobat, mau lepaskan dosanya, sesuatu yang buruk Anda tahu itu salah, atau mau baptis saja sesuatu yang benar, ditunda-tunda nanti aja. Kalau sudah lebih serak, manusia memang punya tabiat, Adam dan Hawa, kita semua sama, nggak pernah kunjung serak kalau melakukan yang betul, nggak serak-serak namanya. Nanti itu kurang serak apa? Udah disiksa 5 bulan kayak begitu, sampai mereka kepingin mati tapi nggak bisa. Nah ini ada satu lagi kebenaran yang perlu Anda ketahui, mereka ingin mati. Tapi nggak bisa. Entah gimana secara supranatural Tuhan halangi. Dari sini saya juga pelajari sesuatu, suicidal thoughts atau pikiran mau bunuh diri itu salah. Bahwa kematian sebagai jalan keluar masalah itu adalah tipu muslihat setan. Paham ya? Dari ayat ini kita baca pikiran dunia yang sekarang pun sudah ada banyak orang melakukannya. Enak ya kalau mati. Karena itu mereka mencari maut, tapi mereka tidak akan bisa mati. Mereka akan ingin mati, tapi maut lari. Pemikiran untuk bunuh diri. Bahwa mati itu adalah jalan keluar persoalan is a demonic deception. Ada juga cerita-cerita bagaimana tentang orang-orang yang membunuh serial killer, pembunuh berantai. Atau orang-orang misalnya ya, kan sekarang kita dengar misalnya di Amerika juga ada nih. Dia ambil senjata, tembaki orang, lalu habis itu dia bunuh diri. Gua mau mati, ini jalan keluarnya. Tapi aku mau bawa teman-teman. Aku gak mau sendirian. Dor. Nah pertanyaannya, lu bangun kemana? Setan pasti bisikin sesuatu. Setan tuh jahat. Kalau orang itu mau bunuh diri, dia pasti iming-imingi. Udah, namanya mata buta. Dia gak akan bisa melihat. Setan itu kegelapan. Dia akan tutup mata orang itu. Jadi dia melihat bahwa, mati saja. Tapi setan gak akan beritahu kebenarannya bahwa orang itu akan masuk neraka. Karena yang namanya bunuh diri itu kan serahkan kunci terakhir hidupnya ke tangan setan. Bunuh diri itu kan menyerahkan kematian seseorang kepada iblis. Saya tidak mau masuk ke sini ya, bunuh diri masuk surga neraka, sudah tidak usah bahas ke sana lah, Tuhan tahu. Tapi yang pasti, tiket yang kau pegang itu dari setan. Kalau Anda mati belum dipanggil Tuhan, itu Anda putuskan sendiri itu dari setan. Itu tiketnya itu loh, boarding passnya itu loh dari iblis. Masa ketemu airline-nya Tuhan, gitu aja lah sudah cenglinya, logikanya. Orang tanya bunuh diri gimana? Ya sudah jawab aja, boarding passmu itu tidak dari Tuhan. Tuhan tidak pernah issue tiket itu. Nah, Anda tidak mungkin naik Holy Spirit Air, itu nggak mungkin. Namamu tidak ada di manifest passengernya. Anda sampai di sana, kira-kira masuk nggak ke Eropa tanpa Schengen? Tiba-tiba nggak ada visa. Diterima nggak? Dia bilang kamu nggak apply kok. Konsulat kami tidak pernah mendaftarkanmu, kamu register untuk visa di sini hari ini untuk datang berapa lama? Turis visa kayak apa? Apa enggak? Kira-kira masuk surga enggak? Jawab sendiri.
Terakhir ya, dengan ini saya selesai. Thank you untuk kesabarannya. Belajar sesuatu, amin. Ya, ayat 11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Wah, raja loh. R huruf kecil. Ini Lucifer disebut raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Punya anak jangan kasih nama Abaddon. Mendingan kasih nama Abon. Karena Abaddon artinya destroy. Ini not good. Abaddon ini nama julukan lain Lucifer. Artinya destroy atau pembinasa. Dalam bahasa Yunaninya nggak kalah heboh dan jeleknya. Apollyon yang artinya torment atau artinya siksa. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nanti ibadah berikutnya saya jelaskan. Namun raja ini namanya Abaddon atau Apollyon, pribadi yang sama yang pegang kunci, anak kunci, jurang maut. Saya beritahu begini, setan nanti di lautan api yang Anda lihat tadi di sisi paling kanan. Di dalam chart tadi, di sisi yang paling kanan, kedua paling ujung, setan akan menjadi korban. Setan tidak menyiksa siapa-siapa. Di api neraka, penghakiman terakhir, eternal flame, he'll be tortured. Bersama dengan semua orang yang mengikutinya di dunia. Namun di dalam lubang jurang maut ini, di mana sekarang ada banyak setan yang belum lepas hingga sekarang saya bicara, wong kita masih di sini, belum diangkat nih gereja. There's so many demons, only God knows how many. Kunci lubang maut itu ada. Suatu hari dikasihkan ke Lucifer yang menjadi raja memerintah di malaikat jurang maut, sedangkan dia sendiri segera akan dilempar ke api neraka. Abaddon dan Apollyon. Gini ya, mungkin kita agak sedikit terganggu dengan kata Lucifer ini raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Yang pasti ini bukan Yesus lah. Yesus tidak akan memerintah sebagai bosnya roh-roh di jurang maut. Tapi begini, di dunia ini ada yang namanya raja narkoba. Betul? Yesus itu bukan raja narkoba, tapi dia raja di atas segala raja. Raja narkoba pun di bawah kakinya. Paham maksud saya? Raja yang memerintah di jurang maut ini namanya Abaddon dan Apollyon. Destroy and torment. Inilah setan, pendakwah umat Tuhan. Setan akan menjadi korban, namun sekarang dia seperti ruler, seperti pemerintah di dalam roh-roh jahat, di dalam susunan tentara roh-roh jahat di udara. Yesus bukanlah raja yang memerintah di dalam jurang maut. Tapi Yesus adalah raja di atas raja yang memerintah semua malaikat jurang maut itu. Yesus adalah raja di atas segala raja yang akan mengadili semua, yang akan melemparkan setan dan semua antek-anteknya masuk ke neraka. Tangkap ini, pahami ini. Jadi kadang-kadang waktu saya pernah sharingkan tentang KKR, apa kata Alkitab tentang neraka, banyak kesalahpahaman di area ini. Setan kok menyiksa. Haven't you heard? Lubang maut guys, orang yang mati disimpan di mana? Di Sheol bahasa Ibraninya, Hades bahasa Yunaninya. That's the kingdom of death. Saya tidak tahu tempat itu di mana, orang berkata di perut bumi lah, enggak. Saya cuma perlu tahu alamat kerja, alamat gereja. Enggak perlu tahu alamat maut di mana, karena saya tidak tertarik, saya hanya mau selamatkan orang dari api. Tapi 3 poin sederhana ini bawa pulang sebagai pelajaran, review apa yang telah kita tangkap mentah-mentah di dalam firman ini. Pertama, peperangan rohani sekarang belum seberapa dan pencobaan kita biasa saja. Udah stop mengeluh. Hidup berat, belum. Bersyukurlah sebelum pengangkatan di sisi sebelah sini selalu anugerah. Masalah ada, tapi ada Kristus bersama dia, kita bisa menanggungnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang kita perlu pelajari. Hari ini kita tidak belajar tentang setan. Itu cuman pinggiran. Utamanya ini loh, peperangan rohani itu belum seberapa yang kau hadapi. Yang kita hadapi sekarang itu pencobaan biasa. Ayo kita maju ya. Ayo kalau kita sudah jatuh ya bangkit lagi. Ayo kita perang, kita pasti menang. 2, orang yang punya Roh Kudus dan firman Tuhan tidak bisa dikuasai oleh roh jahat. Lihat itu tadi, yang tidak dimeterai disiksa. Tapi yang punya meterai Allah, yaitu Roh Kudus di dalamnya. Dan firman, dia terisi, dia tidak kosong hampa. Gak bisa dikuasai oleh roh jahat. Mereka gak bisa siksa kita. Mereka bisa lawan kita, peperangan rohani ada, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Namun mereka tidak bisa melakukan sesuatu
yang di luar kehendak Allah dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Sekalipun di dunia ini ada sakit, ada celaka, tak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Saya ngomong gini, jangan terjadi i-olsan. Tapi kalau saya, nggak ada keluarga ya. Aduh, tutup telinga aja. Kalau saya sampai mati tabrakan, jangan merasa lu, Pastor Philip kok bisa? I'm just human. It's part. Ya tabrakan sih enggak, mungkin pesawat ambruk gitu, tutup telinga, jangan dengerin gitu. Ya, jangan Anda merasa, wah Pastor Philip kok bisa? Ah iya, manusia lah. Saya ngomong ini bukan berarti akan terjadi atau akan terjadi atasmu. Enggak lah, kita berdoa untuk perlindungan. Buat apa kita doa? Bapak kami, lindungi kami, jauhkan dari yang jahat. Tapi kalau sampai ada kejadian gitu, jangan goyah ya imanmu ya. I'm just human like you. Nothing special about me. My assignment is special. Tugas saya spesial. Kalau saya matinya jatuh pesawatnya, misalnya. Cry for me, but don't cry for me Argentina. Maju terus, layani Tuhan. Nothing wrong with Christ. Tidak ada yang salah dengan Kristus. Paham ya? Kenapa? I'm nobody special. Itu sudah menjadi realita terjadi di dunia. Semoga aja i-olsan jangan terjadi. Nothing special with me. Gak usah ngerasa gimana gitu. Hamba Tuhan ini pasti lindungi. Ah iya, come on lah. Kita mati biasa, so what sih? Ya, oke? Tapi gak akan terjadi. Pesawat yang saya naiki selalu Holy Spirit Air nanti. Puji Tuhan ya. Yang ketiga, bunuh diri adalah dosa yang menyerahkan kematian seseorang kepada setan. Catat, siapa yang punya pikiran-pikiran mau mati, tulis ini. Oke, ingat ya, Anda tidak akan naik Holy Spirit Air. Boarding passmu bukan dari Tuhan. Jadi 3 ini ditulis. Oke, 1, 2, 3, munculkan kamera. 1, 2, 3, jepret. Oke, puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Hamba bisa merasakan kasih-Mu yang begitu dalam buat jemaat ini. Thank you for who you are. Makasih untuk pribadi-Mu. Tuhan, sebelum kami pulang, kami ingin sekali ya Tuhan, sekali lagi mengantarkan rasa syukur kami ke tahta-Mu. Terima kasih Yesus untuk perlindungan-Mu. Tutup bungkus jemaat-Mu selalu dengan darah Yesus. Jemaat terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia melindungi-Mu seperti biji matanya. Keluar masuk-Mu diberkati. Pekerjaan dan rumah tanggamu disertai. Roh Kudus yang menuntunmu dalam kebenaran. Jadi berkat untuk orang-orang di luar. Dimulai dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Pulanglah membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jesus loves you. God bless you.